Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Fahrani. Di sini saya akan menjelaskan kewarganegaraan bab 10, yaitu kewajiban dan hak warga negara. Di sini saya akan menjelaskan subtopik tentang pengertian warga negara, pengertian penduduk, dan bukan penduduk. Pengertian warga negara. Warga negara adalah semua orang yang secara hukum merupakan anggota resmi dari suatu negara tertentu. Warga negara bisa berupa warga negara lokal atau warga negara asing di sebuah negara. Definisi warga negara pun memiliki banyak perbedaan karena tiap negara juga memiliki konsep dan asas kewarganegaraan yang berbeda-beda. Pengertian warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu sendiri. Pengertian penduduk. Penduduk adalah individu atau sekumpulan individu yang bertempat tinggal di suatu wilayah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penduduk meliputi warga asli dan warga asing. Di Indonesia, penduduk memiliki durasi bertempat tinggal minimal 6 bulan ataupun kurang dari 6 bulan dengan tujuan pasti menetap. Dalam istilah sosiologi, penduduk merupakan sekumpulan manusia yang bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah geografi dan ruang tertentu. Secara umum, pengertian penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal atau berdomisili secara tetap di suatu wilayah atau negara tertentu dalam jangka waktu yang lama. Pengertian penduduk menurut para ahli. Menurut Joni Purba, penduduk adalah orang yang matranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu. Menurut Sri Murtono, Hasan Suryono, Martiono, penduduk adalah setiap orang yang berdomisili atau bertempat tinggal di dalam wilayah suatu negara dalam waktu yang cukup lama. Menurut P.N. Hasimanjuntak, penduduk merupakan seorang yang berdiam dan bertempat tinggal ataupun orang yang sedang berdomisili di suatu negara atau wilayah. Menurut Sri Janti dan Ar-Rahman, penduduk ialah orang yang mendiami suatu wilayah atau negara tanpa dilihat status kewarganegaraannya. Menurut A.A. Nurdirman, penduduk adalah mereka yang menetap dan berdomisili dalam suatu negara. Jika berdasarkan dari jenisnya, penduduk dibagi menjadi dua jenis, yaitu dari jenis tempat dan kewarganegaraannya. Kemudian, berdasarkan dari jenis tempat, penduduk dibagi menjadi dua, yaitu dari kelahiran dan asal. Dua jenis kependudukan berdasarkan dari tempat, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinensis. Asas ius soli ialah kependudukan yang dilihat berdasarkan dari mana ia dilahirkan. Contohnya, seorang anak dilahirkan di negara Malaysia, walaupun orang tuanya berkebangsaan Indonesia, anak itu akan tetap memiliki kebangsaan Malaysia. Asas ius sanguinensis, kependudukan yang dilihat berdasarkan dari mana ia berasal. Contohnya, seorang anak yang dilahirkan di negara Malaysia, tetapi orang tuanya berasal dari negara Indonesia, maka ia memiliki kebangsaan Indonesia. Dua jenis penduduk berdasarkan dari kewarganegaraannya, yaitu bipartite dan apartheid. Bipartite adalah jenis kependudukan yang berdasarkan dari dua kewarganegaraan yang berbeda yang dimiliki oleh satu orang. Contohnya, seorang anak yang berasal dari negara Indonesia, tetapi ia melanjutkan pendidikan dan tinggal di negara Malaysia, maka ia memiliki dua kewarganegaraan sekaligus. Apartheid adalah jenis kependudukan yang tidak akan pernah diakui oleh negara manapun. Contohnya, misalnya seorang anak yang berkebangsaan negara yang menganut ius soli, tetapi ia dilahirkan di negara yang menganut ius sanguinensis, maka ia tidak memiliki kebangsaan manapun. Dan kembali lagi ketentuannya dari setiap negara ya. Pengertian bukan penduduk.
Pengertian bukan penduduk adalah orang-orang asing yang berada di wilayah negara Indonesia hanya untuk sementara waktu, dan umumnya waktu ini sangat singkat. Yang tergolong bukan penduduk adalah orang-orang asing yang sedang melakukan kunjungan wisata atau kunjungan kerja di Indonesia. Biasanya, mereka akan dilengkapi dengan visa wisatawan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Adelia, nomor absen 22 dari Fakultas Hukum. Saya ingin menyampaikan materi mengenai kewajiban dan hak warga negara. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu kewajiban. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering kita sebut dengan singkatan KBBI, arti kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Nah, kalau hak itu apa sih? Hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang untuk menerima atau melakukan yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh suatu pihak dan tidak dapat dituntut secara paksa. Nah, sedangkan menurut KBBI, hak merupakan sesuatu hal yang benar, kesewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu yang telah diatur oleh undang-undang maupun peraturan. Jadi, kita sebagai manusia nggak boleh buat maksain atau nuntut kehendak kita ke orang lain, karena orang tersebut punya hak mereka masing-masing. Berarti, warga negara itu apa? Jika dilihat berdasarkan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kewajiban warga negara Indonesia yaitu: yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan. Nah, maksudnya kita sebagai warga negara Indonesia juga harus mengikuti hukum dan pemerintahan yang berlaku di negara kita ini. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya, yang ketiga, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kita wajib menghormati hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang lain. Lalu yang keempat, kita wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dan lain sebagainya. Jika tadi sudah saya sebutkan beberapa kewajiban warga negara Indonesia, maka sekarang saya akan menyebutkan beberapa hak warga negara Indonesia, yaitu yang pertama adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua adalah kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Nah, poin ketiga ini sedikit mirip dengan poin yang kedua, yaitu hak atas kelangsungan hidup. Yang keempat adalah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan juga kepastian hukum, dan lain sebagainya. Lalu, kenapa setiap warga negara mempunyai kewajiban dan hak? Karena untuk memenuhi suatu hak, maka orang lain harus melaksanakan kewajibannya. Sama halnya dengan hidup bernegara, harus ada hak yang terpenuhi dan kewajiban yang dipenuhi. Intinya, seperti hubungan timbal balik. Jika ada hak, maka ada kewajiban. Jika kita ingin sesuatu tersebut terpenuhi, maka kita juga harus melakukan sesuatu.
Sekian presentasi dari saya mengenai kewajiban dan hak warga negara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadilah. Saya dari Fakultas Teknik nomor absen 33. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari saudari Dini Adelia. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang hilangnya hak warga negara, atau bisa kita bilang hilangnya warga negaraan seseorang. Nah, jadi kita ini sebagai warga negara Indonesia itu dapat kehilangan warga negaraan kita apabila kita melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan warga negaraan kita. Nah, sebelum saya bahas lebih jauh, yang pertama-tama teman-teman harus ketahui ya. Jadi Indonesia itu tidak mengenal yang namanya dui keluarga negaraan. Nah, maksudnya tuh hukum Indonesia itu tidak membolehkan warga negaranya itu berkeluarga negaraan ganda atau memiliki dua keluarga negaraan. Nah, jadi apabila seorang WNI itu diketahui mempunyai keluarga negaraan ganda, maka ia harus melepaskan salah satu keluarga negaraan yang ia miliki. Jadi dia harus memilih salah satu di antara dua keluarga negaraan yang ia miliki gitu. Nah, terus apabila ia tidak mau melepaskan salah satu keluarga negaraannya, maka nanti dia akan mendapatkan sanksi. Nah, sanksinya itu dia bakal kehilangan keluarga negaraan Indonesianya. Nah, mungkin saya kasih contoh ya, negara apa aja gitu yang memperbolehkan warga negaranya itu memiliki dua keluarga negaraan. Nah, jadi ada negara Amerika Serikat, Australia, dan juga Swiss. Nah, tiga negara ini tuh memperbolehkan gitu warga negaranya untuk memiliki dua keluarga negaraan. Nah, kita lanjut nih. Kita masuk ke materi penyebab kehilangnya keluarga negaraan. Nah, jadi penyebab hilangnya keluarga negaraan itu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 pada pasal 23. Nah, di sini tuh ada 9 penyebab yang isinya tuh diantaranya yaitu yang pertama itu ada memperoleh keluarga negaraan lain atas kemauannya sendiri. Jadi apabila ada warga negara Indonesia yang atas kemauannya sendiri, dia pengen pindah nih, misalnya jadi warga negara Singapura. Nah, maka otomatis keluarga negaraan Indonesia yang ia miliki itu bakal hilang. Menurut saya ini poin pertama ini yang paling banyak terjadi ya pada masyarakat di Indonesia. Nah, poin kedua yaitu tidak menolak atau tidak melepaskan warga negaraan lain. Jadi apabila ada warga negara Indonesia, misalnya ini karena sebab tertentu gitu, dia itu mendapatkan keluarga negaraan dari Singapura gitu. Nah, pada saat mendapatkan keluarga negaraan Singapura itu, dia itu gak menolak gitu. Dia malah menerima keluarga negaraan Singapura, padahal pada saat itu dia itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia. Nah, oleh sebab itu, keluarga negaraan yang ia miliki, keluarga negaraan Indonesianya itu bakal hilang. Nah, masuk ke poin yang ketiga yaitu dinyatakan hilang keluarga negaraannya oleh presiden atas kemauannya sendiri. Nah, jadi dengan syarat ya di sini yaitu orangnya itu harus berumur 18 tahun atau sudah menikah dan juga bertempat tinggal di luar negeri. Nah, jadi apabila ada warga negara Indonesia yang pada saat itu misal tinggal di Singapura, nah terus
karena sebab tertentu gitu, dia itu pengen keluarga negaraan Indonesianya itu hilang ya. Nah, karena sebab itu maka nanti keluarga negaraan Indonesia yang ia punya bakal hilang. Poin keempat yaitu masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden. Nah, misal saya kasih contoh, yaitu apabila warga negara Indonesia yang pada saat tinggal di Singapura, misalnya dia itu mengikuti kegiatan wajib militer gitu, di negara Singapura tanpa izin dari presiden, maka keluarga negaraan Indonesia yang ia punya itu bakalan hilang. Nah, poin kelima yaitu masuk dalam dinas negara asing tanpa atas kemauan sendiri, yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Nah, maksudnya tuh misal kita ini warga negara Indonesia. Nah, pada saat tinggal di Singapura, kita itu menjabat yang jabatannya kalau di Indonesia itu hanya bisa diisi oleh warga negara Indonesia. Warga negara asing itu nggak bisa menjabat jabatan itu. Misal saya kasih contoh, jabatan PNS itu kan di Indonesia hanya bisa diisi oleh warga negara Indonesia ya. Warga negara asing itu nggak bisa jadi PNS. Nah, jadi apabila warga negara Indonesia itu ditemukan gitu pada saat dia di Singapura, dia itu menjadi PNS, sedangkan kita tahu kalau PNS tuh di Indonesia tuh cuma bisa dijabat oleh warga negara Indonesia. Nah, jadi karena sebab itu warga negara Indonesia tersebut tuh bakalan hilang gitu, warga negaraan Indonesianya. Poin keenam yaitu mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atas dasar kemauan sendiri. Mungkin udah jelas ya ini. Jadi apabila ada warga negara Indonesia yang dia dengan kemauan sendiri dia itu bersumpah atau berjanji setia kepada negara Singapura misalnya, dia itu rela berkorban ya, rela melindungi negara Singapura dengan segenap jiwa dan raga orang itu ya, padahal orang itu berstatus sebagai warga negara Indonesia. Nah, oleh sebab itu ya, dikarenakan itu jadi warga negara Indonesia ini tuh bakalan kehilangan keluarga negaraan Indonesianya. Poin ketujuh yaitu turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, meskipun tidak wajibkan keikutsertaannya. Jadi apabila ada warga negara Indonesia yang pada saat dia tinggal di Singapura nih, saya kasih contoh misalnya dia itu ikut dalam pemilihan presiden. Nah, kan itu kan pemilihan yang bersifat ketatanegaraan ya. Nah, oleh karena itu tuh, karena dia ikut dalam pemilihan presiden Singapura, maka otomatis keluarga negaraan Indonesia yang orang itu miliki itu bakalan hilang. Poin ke-8 yaitu mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atas namanya. Nah, kita harus pahamin dulu nih. Jadi paspor itu kan dokumen ya yang dibuat kalau misalnya kita ingin pergi ke luar negeri. Nah, jadi paspor itu kan yang buat negara yang ia miliki keluarga negaraannya gitu. Misal kita ini kan warga negara Indonesia. Jadi kalau misalnya kita pengen pergi ke Singapura misalnya, nah itu kan yang bikin paspornya itu adalah pemerintah Indonesia, karena kita itu warga negara Indonesia. Nah, dari sini nih kita bisa ambil kesimpulan gitu. Terus apabila ada warga negara Indonesia yang memiliki paspor dari negara Singapura, kan kita tahu ya, jadi paspor itu nggak bisa sembarangan didapatkan gitu. Paspor itu cuma dikasih kalau misalnya dia itu adalah
warga negara dari negara tersebut gitu. Nah, jadi apabila warga negara Indonesia ketahuan yaitu memiliki paspor dari negara asing, maka otomatis keluarga negaraan Indonesianya itu bakalan hilang. Yang kesembilan yaitu bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus menerus. Ya, jadi dalam catatan ya, yaitu bukan dalam rangka dinas, dan jadi dia itu tinggalnya itu tanpa alasan yang sah ya, dan dengan sengaja dia itu merasa bodoh amat gitu sama keluarga negaraan Indonesianya. Contohnya, jadi misal ada warga negara Indonesia yang dia tinggal di Singapura nih selama 5 tahun terus menerus. Nah, 5 tahun terus menerus tuh maksudnya selama 5 tahun itu dia tinggal di Singapura terus ya, tanpa balik ke Indonesia. Nah, jadi pada saat seperti ini nih, perwakilan Indonesia tuh bakalan ngasih pemberitahuan secara tertulis gitu kepada orang tersebut gitu. Jadi pemberitahuan tuh berisi orang ini tuh mau lanjut gak sebagai warga negara Indonesia. Nah, terus kalau misalnya selama 5 tahun berikutnya lagi orang ini tuh nggak jawab pesannya itu ya, pemberitahuan itu, maka secara otomatis keluarga negaraan Indonesianya itu bakalan hilang. Nah, itu poin terakhir ya, tentang apa saja penyebab kita dapat kehilangan keluarga negaraan Indonesia kita. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu contoh kasus hilangnya keluarga negaraan. Langsung masuk yang pertama, yaitu WNI yang memiliki paspor asing. Jadi kejadian ini tuh terjadi pada Menteri ESDM kita, yaitu bernama Chandra Tahar ya. Jadi beliau ini kedapatan memiliki paspor Amerika Serikat. Nah, seperti yang tadi saya jelasin ya, itu dia melanggar poin yang tadi saya jelasin. Nah, tapi beliau ini tuh gak sampai kehilangan keluarga negaraan Indonesianya gitu, karena sehari sebelum dia diangkat menjadi menteri, dia itu sempat mengembalikan paspor Amerika Serikat yang ia punya, dan mungkin dia juga sudah menghilangkan gitu, dia sudah mencabut warga negara Amerika Serikat yang ia miliki. Makanya dia bisa menjabat sebagai Menteri SDM ya, dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Kasus kedua yaitu mengikuti wajib militer di negara lain. Jadi kedapatan nih 2 orang WNI mengikuti program wajib militer di Singapura. Nah, akibatnya itu mereka berdua itu kehilangan keluarga negaraan Indonesia yang mereka miliki. Lanjut, poin kasus yang ketiga yaitu menjadi anggota kepolisian di negara lain. Nah, jadi beberapa WNI yang tinggal di Australia itu terancam kehilangan keluarga negaraan Indonesianya karena secara tak sadar itu mereka telah bekerja sebagai anggota kepolisian di Australia. Nah, kan kalau menjadi polisi itu kan artinya dia itu sudah mengabdi kepada negara lain. Nah, mungkin dari sini nih teman-teman ada yang bertanya-tanya gitu. Terus kalau misalnya kita kehilangan keluarga negaraan kita, apakah bisa kita memperoleh keluarga negaraan Indonesia kita kembali? Nah, jawabannya adalah bisa. Jadi, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 pada pasal 43 ayat 1, bunyinya gini: warga negara yang kehilangan keluarga negaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf A sampai dengan huruf H Undang-Undang yang tadi saya jelasin ya, yang 9 itu, dapat memperoleh kembali keluarga negaraan Republik Indonesia
dengan mengajukan permohonan kepada presiden melalui menteri. Nah, jadi orang itu dapat kembali ya mendapatkan kewarganegaraan Indonesianya dengan cara mengajukan permohonan kepada presiden melalui menteri. Nah, mungkin sampai situ aja ya presentasi tentang hilangnya hak warga negara ini. Sebelum saya tutup presentasi ini, saya ada quotes nih buat teman-teman semua sebagai pengingat dan introspeksi diri juga. Jadi dikutip dari Muhammad Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit untuk diperbaiki. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Mohon maaf apabila saya salah dalam penyampaiannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya bakalan ada Stefani ya yang bakalan mempresentasikan subtopik selanjutnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stefni Marsha Sabila dari kelas A22 dengan absen 14 ingin melanjutkan presentasi. Saya akan membahas mengenai kewajiban warga negara dalam kesadaran dan taat membayar pajak. A. Pengertian pajak. Dari bahasa konseptual akademis, pajak merupakan kontribusi warga negara kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Pengertian pajak berdasarkan UU KUP nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. B. Wajib pajak. Bagi Indonesia, kewajiban warga negara diatur dalam konstitusi yang berlaku saat ini yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD tahun 1945. Kewajiban warga negara dalam membayar pajak diatur dalam pasal 23A yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. C. Kewajiban pajak. Yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri. Yang kedua, kewajiban pembayaran, pemotongan atau pemungutan, dan pelaporan pajak. Yang ketiga, kewajiban dalam diperiksa. Yang keempat, terakhir, kewajiban memberikan data. D. Kesadaran warga negara terhadap pajak. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat. Menurut Jatmiko tahun 2006, kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Mulyari dan Nugroho tahun 2006, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Menurut Asri tahun 2009, wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila yang pertama, mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan. Yang kedua, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara. Yang ketiga, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara. Yang kelima, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan sukarela. Yang terakhir, menghitung, membayar, serta melaporkan pajak dengan benar.
Sekian presentasi dari kelompok topik 10, lebih kurangnya kami memohon maaf. Saran dan pertanyaan dipersilahkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.